من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال Rasulullah SAW man ta'allama al-Qur'an ba'lam khairukum man ta'allama al-Qur'an ba'lamahu waqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawman qiyamati syafi'an basmaqi man qara'a harfan min kitabillah ba'dahu bihi hasanatun wa hasanatun satu asbab saja. Pertama dan utama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bagi hari ini sebagai Ramadan akhir dalam kajian kita. Kita bisa hadir di pembaca Al-Quran sebagai wujud nyata kita siap menerima hidayah, bimbingan, petunjuk, panduan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya menjadi khalifah pelaksana dari pedoman Allah itu. Kita sekali lagi marilah kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima apa adanya, apa yang diturunkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-101 Surat Al-Maidah ayat ke-101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu an asya'a in tubda lakum tasukum
dengan pembicaraan baru. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu, janganlah kalian menanyakan atau bertanya atau minta, nuntut kepada Nabi an asya tentang sesuatu. In tubdalakum, jika dijelaskan atau ditampakkan kepadamu, tasuku, pasti membuat kamu sedih, susah, memberatkan kamu. Maka apa yang telah ditetapkan oleh Allah rasanya, terima apa adanya. Di surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakum rasul ba'du wa ma nahakum anhu fantahu. Jangan sampai tanya yang macam-macam. Contoh, umpamanya dengan tanya, kenapa sholat subuh hanya 2 rakaat, zuhur yang sibuk malah 4 rakaat? Itu kan bisa juga. Maka justru itu akan memberatkan, nanti kamu akan diberi kewajiban lebih berat lagi. Maka etikanya dalam beragama itu terima apa adanya, jangan terlalu rewel misalnya. Contohnya kaji udah mau beli patung, kan kadang-kadang haji mau beli patung. Patung itu kan apa namanya, denda, kenapa harus dikitari? Ini umpama saja. Kalau kita sampai kita justru akan memberatkan bagi kita. Kenapa hanya 7 kali kok tidak 49 kali? Termasuk dalam masalah sholat demikian. Kenapa hanya 5 waktu? Kok tidak lebih benar? Kan waktu kita banyak, seperti malam hari buat tambah 1, jam 10 sebelum tidur, umpama saja. Tapi kita tidak boleh, jangan menanyakan sesuatu yang sudah dilakukan. Nanti kalau dijelaskan kepadamu, justru kamu malah menjadi repot sendiri. Wa in tasalu, ini dikaitkan dengan kalau sudah Al-Quran sudah komplit, kan di ayat 3 juga dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, berarti agama sudah sempurna. Kalau masih Quran turun dijelaskan orang banyak pertanyaan masalah haid, masalah tanggal, masalah-masalah yang lain. Ya selalu raga tentang orang-orang atau wanita yang tidak punya bahasa Qur'ana kalalah, tidak punya keluarga. Kalau mati bagaimana hartanya? Kalau punya saudara wanita serahkan sepenuhnya atau separuh. Tapi kalau punyanya saudara laki-laki dan perempuan, maka diusahakan bagiannya yang laki-laki 2 kali daripada perempuan. Sampai sejauh itu sudah banyak pertanyaan yang diberikan. Al-Quran masih turun dijelaskan, tapi kalau sudah sempurna berarti tidak turun, maka tidak perlu kau tanyakan. Wa in tas'alu, dan jika kalian menanyakan anha tentang sesuatu itu, asya hina yunazal Quran, saat atau ketika atau waktu Quran itu diturunkan, dalam pasti dijelaskan kepada pasti. Ini yang harus dimengerti. Lagi sekarang kita tinggal menerima apa adanya, tidak perlu berawal menanyakan kenapa Quran harus bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa malah lebih repot lagi, tulisannya lebih sulit daripada tulisan Arab. Belok. Kalau di bawah berbeda dengan yang di atas, lebih repot lagi. Ada di pangku, ada di bulu, maka menurut orang Jawa kucing itu halal. Syaratnya dibubuti bulunya, dipotong sikile. Jadi apa? Jadi kacang. Kucing karena ada di bulu, ada di suku, asalnya kucing jadi kacang, maka jadi halal. Kalau dibuang bulunya, dan ini contoh saja, sop sing budaya kacang. Sekali lagi,
Jangan terlalu banyak bertanya tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, karena Allah tahu persis apa yang menjadi watak kepribadian atau karakter manusia. Kalau diberi tugas yang lebih berat lagi, malah nanti tidak bisa kita kerjakan. Wa in tas'aluna apa mau, tapi Allah memberi maaf Anda dari suatu yang kamu tanyakan ketika Quran masih turun, dimaafkan Rabbul. Tapi kalau Quran sudah ditutup, sudah sempurna, berarti kita tidak perlu menanyakan sesuatu yang diturunkan yang ada dalam Al-Quran. Seperti kata kafirun tidak perlu diotak-atik biar orang yang diucapkan kafir tidak tersinggung bagaimana. Tidak perlu, karena itu bahasanya lebih bagus daripada kita nyatakan kafir itu artinya orang yang menyembunyikan atau muruki bahasa Jawa, menimbuli. Jadi hatinya ditutup untuk hidayah itu masuk ke dalam hatinya, maka ditutup mana bahasa Arab kafir. Sehingga para petani itu bahasa Arab kafir, bahasa Quran itu dalam surat Al-Fatihah 21 apa itu? Kama siwasin ajabal kuffara nabatuhu sumaya yusfara, seperti petani, seperti hujan yang membuat petani itu kagum terhadap tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu. Bisa asal bisa mengagumi Allah, bersyukur tanamannya bisa hijau dan itulah kata kafir. Maka ada ayat yang sebetulnya tidak masalah orang kafir, tapi tidak bersyukur juga kafir. Lain zakartum, dan terus kalau kalian bersyukur, Allah akan nambahi nikmat dan anugerahnya. Tapi kalau kalian menutup diri, tidak mau bersyukur, tidak mau mengeluarkan sebagian kecil yang kamu terima sebagai penghasilan, namanya zakat. Zakat akan membersihkan, mengundang kualitas barang yang ada pada kita. Maka kami siksa kami lebih tinggi. Itu contoh bahwa kata kafir itu bukan jelek, tapi justru lebih bagus daripada kata non muslim. Menurut paten, maksudnya tidak ada harapan lagi. Kalau ditutup kan masih ada harapan. Biar dalam non muslim tidak selamat. Kalau dipatenkan tidak akan selamat dia, berarti selamanya akan tidak bisa berubah menjadi masuk Islam. Ini bedanya antara non muslim dengan kafir. Kalau kafir masih ada harapan masa depan, dia akan dibuka hatinya menerima hidayah. Tapi kalau non muslim sudah tidak ada harapan lagi, karena dia sudah memberi label pada dirinya orang yang tidak selamat. Itu bedanya kata-kata kafir dan non muslim. Maka seandainya mereka ngerti, orang Arab pun lebih tahu bahasa Arab. Seandainya mereka kata kafir itu jelek, mesti marah-marah zaman dulu. Nah, tidak ada yang marah. Ada ayat ya ayyuhal kafirun, tidak ada yang marah sedikit pun. Ya Allah, yang ini zaman 14 sampai lalu sampai sekarang orang Arab tidak ada yang marah disebutkan kafir yang tidak beragama Islam. Lalu bangsa Indonesia itu, dan itu yang minta dirubah itu justru bukan orang kafir. Anaknya di sini yang ingin merubah kata-kata itu justru bukan orang kafir, tapi orang yang kalau bahasanya Pak Rahmat sotoba yang membuat kendaraan bisa kepenak. Sok itu merasa dirinya pintar, pandai. Maka surat Yusuf ada kata-kata untuk mengatakan manusia supaya tidak merasa pandai. Wa fawqa
di ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang lebih pintar lagi. Ini yang di atas langit ada. Nah, itu bahasa Indonesia itu maksudnya seperti itu, jangan merasa pintar. Tapi kita menjelaskan dan sesuai dengan kemampuan. Mengaji tafsir itu kalau banyak yang dikaji malah bingung karena membaca pikiran manusia. Tafsir kan pikiran manusia, masukkan ini, masukkan ini. Nah, kita terjemahkan apa ada saja, rasa ditafsiri yang terlalu jauh. Jalan lebih sederhana karena jalan itu hanya apa namanya mencari muradif persamaan kata aja. Kata ini dijelaskan dengan kata ini saja. Persamaan kata. Kalau sinonim itulah jalan. Kalau nak lebih luas lagi, apa itu Ibnu Katsir atau Gari dan sebagainya, atau tafsir Qurtubi, macam-macam banyak sekali. Kalau kan membaik kemarin bisa tafsir semua ini terus sekali lagi dibatasi saja, terlalu banyak malah bingung mengamalkan, mengartikan saja bingung apalagi mengamalkan karena berbeda satu dengan yang lain. Qad sa'ala qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Monggo. Qad sa'ala qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Qad suatu kaum tentang sesuatu itu sebelum kamu ada kaum atau bangsa, suku bangsa yang menanyakan sesuatu, tapi setelah dipenuhi justru jadi mereka malah jadi kafir. Pak Sumas dan mereka menjadi pirin kafir dia terhadap suatu contoh. Nabi Isa diminta untuk bermacam-macam sehingga ditampilkan bisa menyembuhkan penyakit kusta, bahkan bisa membangkitkan atau menghidupkan orang yang mati, bisa membuat tanah di lambat jadi burung bisa terbang. Kan sebenarnya di belakang ada apa jadinya? Mereka jadikan Tuhan, sehingga akhirnya kafir mereka. Orang yang menjadi itu ayat berapa itu? Ayat 72. Karena qad kafara ladal qalu inna Allaha masih Maryam, justru malah jadi kufur, dirusak. Ini contoh lagi Nabi Musa ketika mencari orang yang membunuh, tidak ada yang mengaku. Akhirnya kalian harus mencari sapi, ngambil sapi satu. Mereka apa terus cari sapi? Tidak, sapi itu sih yang warnanya apa? Setelah itu saya ingin kamu minta petunjuk pada Allah. Nanti lagi sapinya yang masih jongkok, yang sudah duduk, yang masih bersuami istri, apa seperti itu. Itu contohnya saja. Yang belum tidak digunakan kerja, terus hampir saja tidak menemukan karena terlalu banyak, justru mempersulitkan diri. Itulah sekali lagi apa yang ditetapkan melaksanakan justru lebih ringan daripada mencari-cari kelah atau alasan. Sebetulnya orang tanya seperti itu kan untuk mencari keringanan, padahal juga malah diberi perberat. Contohnya dengan punya kesalahan datang ke ketua pengadilan untuk diringankan, justru nanti hukumannya berat karena dengan alasan kalau dia sampai menghukum meringankan berarti dia kan tidak adil. Kalau adil dia harus memberatkan.
maka dengan perkara jangan coba-coba sowan datang ke rumahnya, ke rumah ketua pengajian ya, kecuali pengajian di Indonesia mungkin lain. Jadi itu teorinya saya kan pernah dekat dengan hakim seperti itu. Justru repot kalau kita didatangi oleh kurang bebas ya, dibahami kita semua. Karena kafir itu kemudian pikirannya macam-macam sesuai dengan seleranya. Orang yang kafir itu senang menolak atau membahas atau beralasan untuk menghindari dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya terhadap perlakuan hewan, terhadap perlakuan hari, bahkan kadang-kadang hari ini jangan kau gunakan kerja, sampai mempunyai image pemikiran bahwa hari kematian keluarga atau bapak atau ibu atau mbak itu dianggap hari apa? Naas tahu ya? Naas itu apa? Sial. Maka keluar kata sialan dulu, dianggap sial. Ada kematian yang tentu nomor. Kalau kita menganggap sial, berarti kita menganggap Allah itu kejam kepada kita, jadi menjadi sial. Kita tidak boleh seperti itu. Coba kalau sampai hari kematian orang tua atau ibu kita, orang tua kita, bapak, ibu kita, mertua kita, berarti kan sebulan sekali kita ada sebulan 4 hari kita pray tidak kerja, karena kalau sial katanya tidak boleh kerja. Ya, orang praynya apa? Ya, hari bapak saya mertuaku, usulnya kau pray, maka bapak saya bapakku, praynya dari selalu pray karena menganggap itu hari sial. Maka kematian itu sudah puturan apa? Termasuk kita mati itu sudah ada jatahnya masing-masing, atau istilahnya waktunya masing-masing. Kan ada yang sering didalilkan, ada orang mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhimun. Ternyata mengamalkan ayat itu sulitnya bukan main. Ya Pak Edi, sulit mengamalkan ini, bahwa setiap orang itu ada ajalnya, atau libur maksudnya aja, setiap orang ada ajalnya, ada batas usianya. Kalau sudah sampai di atas usia, misalnya tidak bisa minta maju dan tidak bisa minta mundur. Sekarang prakteknya bagaimana? Ada corona, kan bingung. Ini bukti bahwa kita itu iman kita masih menggantungkan diri dalam hal masalah tadi nasib atau sial. Bagi yang sudah yakin bahwa tidak ada apa-apa, sampai dokter bilang jangan panik, jangan sedih, malah diberi berita yang macam-macam, malah nambah panik. Ini orang ini segini, akhirnya malah membuat kita panik. Jadi orang panik, tapi karena selalu menyebarkan berita-berita, ada lagi yang berita sungguhan dan berita bohong. Nah, akhirnya kita menjadi karena panik menyebabkan kita sedih, karena sedih menjadi imunisasi kita, imun kita, kondisi badan menjadi lemah, karena lemah mudah diserang penyakit. Maka seperti Pak Lemah pulang terus setiap seminggu sekali memberi contoh-contoh sampai kepengen, tapi harus kuat. Ini contoh saja. Sekali lagi, marilah kita hadapi hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasiratin wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la
wa aktsaruhum la ya'qilun. Lagi Majalah ini mengkritisi keyakinan yang ada di bangsa Arab karena Quran turun di Arab. Mungkin juga bangsa Indonesia atau orang Jawa punya keyakinan sendiri, maka keyakinan yang tidak ada dasarnya itu kita bersihkan bahwa kita hanya menggantungkan diri kepada kodok dan taksir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mereka-reka atau membuat aturan sendiri, aturan hidup. Contohnya, Allah tidak menjadikan mim bakhiratin, hewan betina. Bakhirah itu hewan betina unta yang sudah beranak 7 kali, yang ke-7 jantan, maka tidak boleh, maka selingannya dibelah. Kemudian si lepas tidak boleh digunakan kerja lagi. Wis berjasa makna PP udara yang terakhir lanang itu ditengahi dan tidak boleh bekerja. Nanti kalau untuk kerja berarti kalian tidak menghargai keyakinan para nenek moyang. Ini bahayah. Ada lagi wala sa'ibatin, dan sahabat betina dibiarkan pergi karena nadar. Ada unta betina dibiarkan karena nadarnya. Wala wasilatin, dan wasilah yaitu domba. Kalau tadi unta, sekarang domba. Domba betina melahirkan kembar, jantan dan betina. Maka yang jantan tidak boleh disembelih, diserahkan kepada berhala. Ini keyakinan yang model-model tadi. Ono wedhus melahirkan loro. Wedhus kambing melahirkan anak 2, yang 1 jantan, betina. Jantannya itu dibesarkan, biarkan saja biar bisa ini besok untuk beranak, disembelih di depan patungnya. Ini kan aneh-aneh saja. Nah, di Demak itu ada orang hamil pakai wedhus itu tidak apa-apa, tidak ada yang gumun, biasa. Percaya tidak? Anak orang hamil pakai wedhus. Nah, usaha digumun Pak, masuk tenang. Ya orang hamil, memang orangnya hamil iman wedhus lah. Sebagai logika dikeluarkan dari kandangnya. Kalau orang itu, wah ini disuatu namun matang atau wedhus disuatu kandangnya. Ini kalau di mana sih bisa tanda-tanda walaham, dan unta jantan yang telah masuk unta jantan telah membuntingi, ngetengi unta 10 kali, yang terakhir jantan, itu tidak boleh diganggu-ganggukan lagi, biarkan nanti karena sudah kerjasama ngetengi betina 10 kali sampai berarti setiap tahun dihitung. Dengan malah mereka diri sendiri kan. Coba biarkanlah bentar PDB memakan mengembang biakan, ya bolehlah dikawinkan kawin silang. Tapi ya jangan terlalu berat, sebenarnya pejantannya besar sedangkan betinanya kecil, dia kasihan ketika mengawinnya. Inilah contoh kita itu sering disibukkan, dibatasi oleh berbagai macam pantangan-pantangan. Di masyarakat Jawa juga banyak seperti itu. Tapi sekarang sudah hilang. Ketika kita kecil kan ada pantangan, tidak boleh berdiri di pintu bagi gadis. Apa-apa? Tidak boleh berdiri di pintu bagi gadis. Kenapa?
balik, yang balik sama orang pintunya ini tadi tidak boleh duduk di bantal. Setelah melihat dalam sudut bantal akhirnya dia percaya, karena aku tidak junun. Jangan makan sambil tidur, nanti dah apa? Bujune kesel, ya otomatis kesel makan karo kula. Ini contoh saja sekali lagi, agar memang itu hanya sebetulnya untuk membuat generasi berikutnya jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak. Bantal itu untuk kepala kalau dibokong, tapi dalam tidak apa-apa, tertentu. Dan bantal itu adalah netral, tidak apa-apa. Ini contoh yang paling mudah bagi kita. Banyak sekali fakta amalan di masyarakat yang ternyata tidak ada sumbernya. Nanti dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Walakinnal ladzina kafaru, tetapi orang-orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, yang taruhnya membuat-buat dusta atas nama Allah. Jadi membuat cerita-cerita yang aneh-aneh atas nama Allah. Ini Allah melarangnya seperti itu. Allah tidak boleh, pada Allah tidak pernah melakukan seperti itu. Dan aturan Allah sudah ditetapkan dalam Al-Quran maupun dalam penjelasan Nabi Muhammad SAW. Namun dijelaskan, namun aksaruhum, kebanyakan manusia layak ilun, tidak menggunakan akalnya, tidak berpikir, tidak rasional dalam menghadapi masalah. Itu warisan nenek moyang jadi lestarikan, terus diberi label tradisi yang tinggi nilainya. Jadi agama itu kalah dengan tradisi nenek moyang seperti itu. Sehingga dulu itu antara santri dengan pamong itu sering terjadi benturan. Pamong yang melestarikan sedekah bumi. Bumi kan subur disedekahi dengan acara wayangan. Maka mesti ya setiap bulan April, karena bulan April itu bulan yang kecepet. Kecepet karena apa? Jadi dalam memberi istirahat itu bagus. Maksudnya dicepet berada di antara dua bulan yang punya hari raya Syawal, hari raya Dzulhijjah, hari raya. Bulan ini di tengah-tengah, namanya disebut bulan April. Tapi mereka menganggap bulan itu kecepet. Supaya tidak kecepet, kita harus membebaskan diri dengan cara membuat sedekah jenis sedekah bumi. Macam-macam pacaran ada, difusi, jawab dan lain sebagainya. Bahkan seperti dengan pacaran yang main-main, macam-macam. Nah, santri melihatnya, mereka tuh setiap ada wayang, bukan wayangnya yang salah. Setiap ada tontonan wayang mesti sindene mesti putri. Sindene mesti di tengah-tengah masuk ke nah, seperti itu. Usaha-usaha yang sangat kagum saya itu ketika kecil itu melihat menjemput sinden ke doroyokan. Ada apa? Kenapa kok sampai royokan? Karena setiap ada wayang mesti ada judi, pasti itu. Judi itu ya judi kalangan terus seperti itu Pak. Terus ada orang-orang, terus lagi gendro-gendro itu ada, sehingga dan ada minum-minuman. Kita kiai lebih baik ketika ditarik, saya tidak, karena tidak mau memberi, dianggap anti, karena anti berarti ya itu tidak disukai oleh masyarakatnya. Maka kalau ada calon kepala desa, kiai kalau hukum, nah yang desa itu makan militer apa Pak? Ya ini mesti kalah, karena dianggap menghilangkan tradisi. Ini kan
fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi tidak hanya di Arab, di Indonesia juga ada yang model seperti itu. Bahkan kalau beli mobil baru di distribusi nganggo batu kembang, ada. Nah, itu memang termasuk bagian daripada tradisi yang membuat. Kalau dibikin variasi kembang tidak apa-apa, kalau variasi, tapi bahasa kita nanti kembali kembangan. Tapi kalau dengan kembang sungguhan kemudian mestinya diberi variasi biar tampak bagus tidak apa-apa. Tapi kalau ditelan apa adanya dijusi pakai kembang, nah itu menimbulkan keyakinan yang berbeda. Maka prinsip orang yang berpegang pada tradisi dijelaskan pada ayat ke 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana diberitahu lalu pada mereka ta'alu, mari ayo kita menjalankan apa yang diturunkan Allah, mari kita laksanakan, kita pahami apa yang telah diturunkan Allah. Apa itu? Al-Quran. Wa ila Rasul, dan mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Jawabnya mereka menjawab, hasbuna, cukuplah bagiku, ma wajadna alaihi abana, apa yang kami temukan dari pengamalan, pelaksanaan atau pekerjaan para nenek moyang kami. Cukuplah apa menerima warisan amalan keyakinan dari nenek moyang kami. Ini sampai sekarang masih seperti itu. Dianggap warisan nenek moyang itu paling bagus. Quran tidak bisa berubah. Nah, ini kurangkan dikembangkan sehingga muncullah namanya aliran-aliran di daerah masing-masing. Sehingga Islam bukan yang dari Arab, tapi Islam yang ada di daerahnya masing-masing. Karena Indonesia terkenal dengan Nusantara, maka muncul agar Indonesia punya ciri khas namanya Islam. Itu ini yang jadikan sekedar saja membuat alur pikiran kita mudah. Jadi, tujuannya ternyata seperti ini. Kita sudah punya tradisi. Berarti kita kembali ke zaman lagi, zaman Quran turun pertama. Kalau kita punya pikiran seperti itu, ada satu sisi mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Ada jelaskan itu maksudnya Islam yang ada di Nusantara, disebut kalam idofi. Kata-kata sambung asalnya al-Islam fi Nusantara, fi-nya dibuang jadi
Islam Nusantara. Ini menurut siapa itu yang dari Idrus Romli. Tapi ada lagi menurut yang lain, bisa lagi cara menafsirkan atau menjelaskan di masyarakat sehingga masyarakat jadi bingung jadinya sih bener sih. Awalau karena sekalipun aba'uhum nenek moyang mereka layak lamun sayan tidak ngerti apa-apa, tidak berdasarkan ilmu pada waktu dulu ya pokoknya ini baik dikerjakan. Walau satu dan mereka tidak mendapat hidayah dari Allah, tapi mereka tetap berkuatan berpegangan kepada tradisi. Nah, apa yang sudah ditradisikan sulit untuk dirubah, karena manusia itu menjadi terbiasa melihat apa yang dilihat setiap hari, sehingga untuk dirubah menurut Al-Quran itu sulitnya bukan main. Ini yang harus dibangun. Maka usahakan membuat anak-anak kita menjadi mentradisikan agama. Jangan agama ditradisikan menjadi agama. Jangan agama ditradisikan, jangan sampai tradisi menjadi agama. Ini yang harus dimengerti. Jadi ini sudah dikritik oleh Allah bahwa kondisi real masyarakat itu seperti itu. Apa yang sudah diterima dari orang tuanya itu harus dipertahankan. Tapi kalau masyarakat itu diberi ayat ini di Al-Baqarah ayat 170 persis seperti itu. Nanti di Surat Al-Jumat juga ada, maksudnya peringatan pada kita agar kita membersihkan diri kita dari adat yang tidak ada sumber. Adat kalau tidak bertentangan dengan agama tidak apa-apa, tapi kalau bertentangan dengan agama, contohnya tadi hewan-hewan yang diperlukan seperti itu, maka jelas tidak dibenarkan. Adat saat tidak bertentangan dengan agama. Awalukan abahum la ya'lamun syai'an merasa sekalipun mereka itu orang tua kita, nenek moyang kita tidak ngerti apa-apa, ditanya ya sebenarnya nenek moyang kita seperti itu, tidak pernah menjelaskan kenapa. Tapi yang itu Allah nanti akan murka, Tuhan akan murka kalau kita meninggalkan adat, diberi ditakut-takuti agar anak cucu kita menjadi takut meninggalkan tradisi. Ya ayo termasuk tradisi yang saya ada saudara kakak beradik adalah yang mendapatkan calon dulu itu adiknya. Ini masyarakat ada yang tidak berani untuk angkain. Ada yang tembung kan aku tak jadi laku saya ya di kadang-kadang harus dapat jodoh, tapi ada banyak keyakinan yang tidak mau atau tidak boleh melangkahi, mau melahirkan orang bareng, alasannya gitu. Pada jodoh itu sudah sering dapatkan di tangan Tuhan. Banyaklah tradisi yang kadang-kadang bertolak belakang dengan keyakinan yang ditanamkan oleh Islam. Maka kita punya tugas untuk menyadarkan mereka yang masih buku waton mengikuti tradisi nenek moyang. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya
ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dalam menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, tradisi itu, maka kalian alaikum anfusakum, jagalah dirimu, jaga keyakinanmu, jagalah amal ibadahmu, karena kalau sampai kalian larut, amal ibadahnya nanti akan hapus dan semua bala, karena mengikuti perbuatan syirik. Ini yang harus dipahami. Jaga dirimu, sing penting awakmu bener, yang penting kamu berpegang teguh pada ajaran agama. Tapi kita tidak boleh mencela, sebab kalau kita mencela nanti balik mereka akan mencela bukan kita. Maka, biarlah, tapi bisa diingatkan, tapi bukan berarti kita tidak boleh berdakwah aja, tapi tetap kita aja, tapi dengan cara yang bijak. Sebab mereka meninggalkan tradisi lama-lama tanpa sadar mereka tinggalkan karena bergaul dengan kita, mendapat informasi dari kita. Jelek atau salah saja kalau diinformasikan, lama-lama menjadi benar, apalagi ini benar. Nah, kekurangan kita karena biasanya kita tidak berani atau acuh, biarlah kalau nanti akan dirasakan sendiri akibatnya. Maka dilanjutkan, layak dihukum mandolaya, orang yang sesat, kalau kita tinggalkan tidak akan memberikan dampak bahaya apa-apa. Kalau memang berpegang teguh pada hidayah, kalau kalian mendapat hidayah, orang yang sesat menyesatkan itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Kita jangan takut. Layak dihukum mandolaya tidak tadaikum, orang yang tersesat tidak akan memberikan daya, madarat atau menyengsarakan kepada kamu kalau memang kamu sudah mendapat hidayah. Kalau sudah kamu berpegang pada Al-Quran, insya Allah ada apa-apa. Muncul istilah Jawa, apa-apa? Setan rambuyan. Banyak istilah-istilah Jawa yang bisa jadikan pegangan untuk tidak takut atau panik atau tidak pede menghadapi tradisi yang ada di tengah masyarakat. Sering saya membuat motivasi agar mereka tidak, terutama ibu-ibu berani tidak melakukan 3 hari, 7 hari, 40 hari, berani Pak. Tapi nanti dipengaruhi Allah pas dunia iman segala saat biasa, akhirnya harga dirinya naik lagi. Wah, aku larang belum malu ini berpikir aku medit. Maka akhirnya biasanya ibu di sana saya beri motivasi itu karena kita berpegang teguh pada agama itu nilainya lebih tinggi daripada tradisi. Ini cara-cara kita agar kita itu sadar. Kalau kita menjalankan amalan agama mendapat harapan pahala, tapi kalau tradisi dapat harapan pahala di akhir nanti. Ini bedanya tradisi dengan agama. Karena apa? Kita yakin, pede bahwa tidak ada pengaruhnya apa-apa kalau kita sudah tegas menjalankan agama kita sesuai dengan petunjuk Allah. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kembali kepada Allah kalian semua nanti. Kamu mengerjakan yang tradisi sudah mati, mengerjakan yang baik nanti yang memutuskan adalah Allah. Ini pun sebagai sikap pasif kita kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan amalan di tengah-tengah. Mungkin adalah bid'ah dan dolalah, antara bid'ah dan syariah ini tidak perlu dipertentangkan sampai bertengkar. Toh nanti yang memutuskan siapa? Allah. Ini supaya kita tidak terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lunak. Sampai seperti itu.
ila wa marfu'ah, nanti kembalinya kepada Allah. Nanti urusannya itu benar dan salah itu nanti di tangan Allah. Maka nah wis ngono payu nabi hukum, Allah akan memberitahu, mengabari, memberi informasi bima kuntabun terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Sehingga di antara tadi adalah membunuh, memetik buah dari pekerjaan kita ketika hidup di dunia. Wes parang kamu satu balik terserah aku kangen aku atau kita buat ini. Kamu tidak di masjid yang terserah, jatuh masjid yang terserah. Mau nanti akhirnya siapa? Allah yang kita berasa ayat-ayatan aku tidak perlu gitu. Monggo yang ini ada rambu-rambu kamu kerjakan monggo. Nah yang parah kan dari atas itu tidak melihat situasi bahwa ada masjid yang di kampung. Di atas masjid Istiqlal di tengah kota. Yang jamaah siapa? Setiap orang dikatakan tidak pernah diseleksi siapa-siapa. Beda dengan masjid Muhajirin, orangnya ya itu saja dan masyarakatnya itu dekat tidak pergi ke mana-mana sehingga terseleksi dengan baik. Inilah cara kita memahami fatwa itu tidak masalah-masalah saja, tapi bagaimana kondisi real tempat ibadah kita. Seperti asal-usulnya di Jeruk atau kuat terus di dalam atau pemerintah di dalam, tapi kadang-kadang karena itu fatwanya itu umum, ayo dong kosong kabeh, tapi yang tua, yang sakit, yang yang kan tidak wajib puasa. Ini contoh saja. Begitu juga orang yang pekerjaannya memang warung, nak puasa jualan, yaudah apa-apa. Mau yang dijuali itu yang dibuka warung itu karena untuk melayani orang yang agama lain, orang yang sedang orang tua. Daripada masak sendiri nanti yang kecil puasa marah kok baik makan, yang kecil tidak, maka biarlah jajan. Atau yang sedang sakit, yang yang nifas, kan banyak orang yang itu. Jangan sampai kita terus puasa harus dihargai. Orang puasa itu tidak perlu dihargai. Puasa itu karena Allah, maka jangan minta dihargai. Kalau kosong mangan itu tidak menghargai, itu ujian bagi kita. Ini sering di tengah masyarakat ada merasa, jadi kalau kosong cuma buka warung. Dan kalau tidak buka warung dia mendapat hasil dari mana? Memang pekerjaannya itu. Ini supaya dipahami di masyarakat itu jangan sampai minta dihargai. Atau dibalik mana saya uang saya puasa itu menghargai orang kosong, itu juga tidak benar. Saling menghargailah. Kalau tahu bahwa itu pekerjaan seperti itu ya kita biarkan saja. Selanjutnya kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu shahadatu bainikum idza
irtabtum la nastari bihi zamanan walau kana dha qurba wa la naqtum syahadatallah inna idzal minal asimin. Karena panjang diulangi lagi, tidak usah. Ya ini ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan ayat ini sudah nasakh, dihapus hukumnya, tapi tulisannya tetap berada. Ini sama dengan surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadal mautu kita ada ayat wasiat itu sudah dinasakh oleh hadis bahwa wasiat ahli warisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Tapi ada juga yang mengatakan masih tetap itu kan hadis itu kan istilah memperjelas, jangan sampai waris dapat double, dan dapat warisan masih dapat wasiat. Maka itulah perbedaan pendapat itu wajar di dalam masalah menjelaskan seperti ayat ini. Ada yang mengatakan sudah masuk, ada yang mengatakan masih tetap masuk hukumnya, tapi tetap tulisannya tetap masuk bagian daripada ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, syahadatu bainakum, kesaksian di antara kalian, idza hadaratul maut, apabila menjelang kematian seseorang, ini mati, kepengen wasiat mungkin rumah itu besok berikan masjid wajurin, boleh diberikan itu anak katib, boleh, itu namanya wasiat sebelum meninggal dunia. Maka tidak boleh orang yang menjadi hina wasiati, apabila wasiat isnadu adlin, disaksikan dua orang yang adil minkum di antara kalian, harus dicarikan dua saksi ketika wasiat yang adil. Kalau tidak ada, boleh saja akharanya atau orang lain minum dari lain keluarga, tapi mengatakan dari lain agama. Orang agama boleh diambil dari saksi untuk mendengarkan wasiat. Kalau sekarang saksinya siapa sekarang? Notaris. Wasiat itu di depan notaris kan. Kalau zaman dulu cukup cari saksi, daripada masalah saksi dua orang. Kalau tidak ada dari orang dekat yang adil, dianggap tidak ada. Kalau tidak ada yang adil, maka bisa mencari orang yang lain agama yang dianggap itu adil. In antum darabtum, jika kamu bepergian bil ardi di muka bumi, fasabal musibatul maut, kemudian kalian ditimpa oleh musibah sampai mati, dan musibah di jalan, maka kita harus mencari orang yang akan menjadi saksi terhadap wasiat kita. Tapi sunama, yang kalian semua menahan dua saksi itu mimba di sholat, setelah sholat. Jadi setelah sholat orang yang jadikan saksi itu supaya bersumpah depan Allah. Kalau kamu ragu, Pak Yusimani, maka kedua orang saksi tadi untuk wasiat harus bersumpah billahi, karena Allah. Ini tertentu kalau kalian ragu, benar orang, karena ahli warisnya kan dari jauh semua, yang ada akan dekatnya tenang orang, itu harus disumpah. Lanas taribi zamanan, saya tidak menjual belikan harga, saya tidak mencari harga, tapi yang kami cari adalah benar. Walau kan ada tugas sekalipun untuk kerabat dan beli. Nah, kita adalah kaca sedera pokok kalau kerabat demi menegakkan kebenaran. Walana kemudian kami tidak menyimpan, merahasiakan syahadat Allah, kesaksian saksi atas nama Allah. Kalau sampai saya menyimpan, merahasiakan, berdusta terhadap kesaksian ini, inna sebelumnya, dan dengan demikian lamna asimin, tergolong orang-orang yang berdosa.
Ini dijelaskan karena ini ada kaitannya dengan tadi. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan fasubba yuqsimani billahi lazahaduna ahaqqu min sahadatihima wa ma'tadaina inna idza minadh dhalimin. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan wa yuqsimani billahi lasahadatuna ahaqqu min sahadatihima wa ma'tadaina inna idza minadh dhalimin. Fa'in musiro, kalau memang mereka diketahui atau didapati atau orang laporkan, kok gak kita saksi bukan dusta, bukan mabuk dan ala-ala bahwa keduanya saksi dua tadi istahaqqa tampak jelas isman melakukan dosa, diketahui bahwa dia senang berbuat dosa, fa'akharani maka cari yang lain dan dua tadi yang menempati dua saksi maka pada tempatnya minal ladzina istahaqqa dari orang-orang yang kedapatan atau orang-orang yang mendahului dua. Nanti mencari saksi lain yang dua dari kalau kita ragu terhadap orang yang agama lain tadi, kemudian kita mendudukkan yang lain pada tempatnya sebagai saksi juga. Payusimani lalu keduanya bersumpah bila dengan Allah, sumpahnya seperti ini, la sahadatuna ahaqqu min sahadatihima wa ma'tadaina. Sungguh kesaksianku ini lebih benar daripada kesaksian dua orang itu, dan aku tidak akan melampaui batas dusta atau jadi saksi palsu. Kalau sampai saya menjadi saksi palsu atau dusta, tidak. Dengan demikian, lamna dzalimin, saya termasuk orang-orang yang zalim. Itulah cara kita mencari saksi tentang apa tadi? Wasiat. Sekali lagi, ilmu wasiat ini sudah diralat, ada yang mengatakan sudah tidak berlaku, ada yang mengatakan masih berlaku, ahli tafsir seperti itu. Tapi hadis Nabi mengatakan memang sudah tidak berlaku karena la wasiata liwarisin, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, tidak boleh memberikan wasiat pada waris. Maksudnya mewasiatkan harta benda kepada orang yang telah mendapat atau mendapat jatah ahli waris sehingga tidak double. Saya kira sampai di sini dulu karena waktunya. Marilah kita akhiri dengan doa bersama. Apa? Satu ayat ya, satu ini. Oke, tekan ayat deh. Punya tekan ayat sebentar ya. Tambah satu lagi. Dzalika adna ayyatu bis-syahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
demikian itu adna lebih patut, lebih pas, lebih dekat. Ayat itu untuk mereka datang bisa jadi dengan kesaksian ala wasya menurut aturan kesaksian tadi, menurut aturan kesaksian. Atau lebih patut atau kalian khawatir anturadda untuk ditolak aimanun sumpah yang diberikan oleh siapa tadi, saksi yang dulu ba'da imanim setelah mereka bersumpah wattaqwa. Jadi sekali lagi, kalau memang ragu terhadap kesaksian non tadi, kita bisa membuat saksi baru atau saksi yang dari keluarga, atau ragu terhadap saksi keluarga, kita bisa menerima kesaksian dari non di luar keluarga tadi. Wattaqwa, takutlah pada Allah, wasma'u, dan perhatikan semua aturan Allah itu. Bahwa sedangkan Allah layak amal fasikin, tidak memberi petunjuk, tidak membimbing kepada kaum yang fasik dan memperbatas dijadikan saksi malah menjadi saksi palsu. Maka saksi palsu termasuk dosa besar. Seandainya dengan bayar berapapun untuk menjadi saksi palsu, usahakan tidak mau, karena risikonya sangat besar terhadap diri kita besok di akhirat. Marilah ini kita akhiri sampai di sini, dan insya Allah kita lanjutkan setiap Senin habis maghrib di masjid kita ini setelah hari raya. Dan beberapa setengah bulan berapa itu ya Pak Tuhan ya, Bapak nanti kita lanjutkan besok setelah hari raya ini 2 hari, dengan silakan mempersiapkan menghadapi hari raya dengan penuh semangat dan penuh khidmat, bagi ikhlas karena Allah, tidak punya maksud apa-apa, tidak merasa ingin bahwa kita itu dianggap yang berani, bukan gitu, tapi kita hanya semata mencari celah solusi agar ibadah yang telah ditetapkan Allah bisa kita kerjakan dalam kondisi yang terbatas, seperti di Masjid Muhajirin. Sekali lagi, tidak ada masalah kecuali ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah dan mencari solusi dalam menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Untuk ikhlasnya kita tidak perlu mengoreksi atau banding-bandingan yang tidak namanya ikhlas. Nah, itu kan itu namanya ikhlas. Hati-hati Bapak, karena kondisi ini betul-betul dibuat pecah oleh orang lain agar umat Islam itu pecah. Nanti organisasi saja pecah antara PP dengan daerah yang terdekat itu, jadi dianggap itu bangga terhadap maklumat PP. Ini luar biasa sekali. Dan sekali lagi, kita tidak perlu membanggakan amal kita, karena kita beramal, beribadah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipegang betul. Mari kita berdoa bersama agar apa yang kita kasih ini betul-betul bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma annis maqsadana fi qabrina. Allahumma arhamna bil Qur'an azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Semoga Allah memberi kesehatan dan bisa ketemu lagi. Kita beri bersama alhamdulillah.